Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Oktaviana Wulandari dengan NIM G1A 020039. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah fisiologi hewan. Materi yang pertama adalah tentang homeostasis. Materi yang kedua tentang sel saraf dan pembangkit impuls serta transmisi sinyal pada sel saraf, dan materi yang terakhir adalah sistem endokrin. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang homeostasis. Sel-sel di dalam tubuh kita itu hidup dalam kondisi yang ideal. Nah, akan tetapi kondisi lingkungan sel dapat terus berubah-ubah dengan adanya suatu rangsangan dari luar ataupun gangguan fisiologis lainnya. Jika lingkungan sel tersebut terus terganggu tanpa diatasi, maka dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sel. Jika terjadi kerusakan sel, maka dapat terjadi gangguan pada tingkat struktur organisasi yang lebih tinggi daripada sel, baik itu pada jaringan, organ maupun sistem organ. Oleh karenanya, diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memelihara kondisi lingkungan yang ideal bagi keberlangsungan hidup sel-sel penyusun tubuh kita. Nah, untuk memelihara kondisi lingkungan yang tetap ideal, maka diperlukan suatu mekanisme yang disebut homeostasis. Untuk penjelasan yang lebih rinci, kita akan bahas pada slide berikutnya. Homeostasis adalah suatu mekanisme pemeliharaan lingkungan internal tubuh yang dijaga agar tetap dalam kisaran normal tertentu, agar tubuh dapat berfungsi secara normal. Jika suatu faktor mulai menggerakkan lingkungan internal menjauhi kondisinya yang optimal, maka sistem tubuh akan memulai reaksi tandingan yang sesuai untuk memperkecil perubahan tersebut, sehingga lingkungan internal dapat kembali ke kondisi awal yang optimal bagi keberlangsungan hidup dari sel. Untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tetap stabil, diperlukan suatu mekanisme atau cara, di mana mekanisme homeostasis ini dibagi menjadi 2, yaitu umpan balik dan umpan maju. Sistem umpan balik atau feedback merujuk pada respon yang terjadi setelah terdeteksinya suatu perubahan. Nah, sistem umpan balik atau feedback ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif merujuk pada respon yang terjadi, itu memperkuat perubahan awal yang terjadi. Sedangkan umpan balik negatif itu merujuk pada respon yang terjadi berlawanan dengan perubahan awalnya. Mekanisme umpan balik negatif ini merupakan mekanisme yang paling dominan digunakan untuk mempertahankan homeostasis. Mekanisme homeostasis yang kedua yaitu sistem umpan ke depan atau feed forward. Sistem umpan ke depan merupakan mekanisme fisiologis lain yang penting dalam menjaga homeostasis tubuh. Mekanisme ini adalah aktivitas antisipasi atau suatu perilaku yang bekerja untuk meminimalisir kerusakan sebelum kerusakan itu sendiri terjadi. Untuk lebih memahami mekanisme homeostasis yang tadi, kita beralih ke contoh-contoh dari homeostasis. Yang pertama itu adalah umpan balik positif. Nah, sebelumnya itu telah dijelaskan bahwa umpan balik positif itu memperkuat perubahan awal yang terjadi. Jadi, bisa disimpulkan umpan balik positif ini akan mendukung perubahan awal yang terjadi itu menjadi perubahan yang lebih besar gitu. Contohnya adalah sekresi hormon oksitosin pada saat kelahiran bayi. Mekanisme yang terjadi pada proses kelahiran bayi yaitu kontraksi terjadi dengan ditandai kepala fetus mendorong ke serviks. Nah,
Akibatnya, sinyal saraf dari serviks ditransmisikan ke otak, dan otak akan menstimulasi kelenjar hipofisis untuk mengekskresikan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini akan dibawa oleh pembuluh darah ke uterus. Hormon oksitosin berfungsi merangsang kontraksi rahim yang memaksa kepala bayi untuk mendorong leher rahim untuk lebih keras. Hormon oksitosin akan terus dilepaskan agar otot bekerja ekstrim terus-menerus hingga bayi dilahirkan. Semakin banyak hormon oksitosin yang dilepaskan, maka semakin besar tekanan pada serviks. Contoh lain dari umpan balik positif yaitu mekanisme pembekuan darah pada saat terjadinya luka. Kemudian, contoh dari umpan balik negatif. Nah, umpan balik negatif ini berarti respon yang terjadi itu berlawanan dengan posisi awal atau keadaan awal yang terjadi. Contohnya adalah tubuh akan mengeluarkan keringat pada suhu panas dan tubuh akan menggigil dan terasa cepat lapar pada saat suhu dingin. Pada saat suhu panas, hipotalamus otak akan menerima data sensor yang menunjukkan suhu tubuh melebihi kisaran normal dan merangsang sekelompok sel otak untuk melakukan mekanisme pelepasan panas. Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara memperlebar pembuluh darah. Pelebaran tersebut membuat darah lebih banyak lewat dan menyebarkan panas ke seluruh tubuh, juga mengaktifkan kelenjar keringat. Tubuh yang panas, pori-porinya akan terbuka dan kelenjar akan mengeluarkan keringat sebagai respon terhadap suhu tubuh yang panas. Inilah mengapa saat kepanasan, tubuh cenderung haus karena memerlukan air untuk membuat panas melalui keringat. Selain itu, tubuh juga akan bernapas lebih cepat melalui mulut saat kepanasan. Hal ini dilakukan untuk membuang panas tubuh melalui embusan nafas. Mekanisme sebaliknya akan terjadi ketika tubuh mengalami kedinginan. Bagian hipotalamus otak akan merespon kedinginan yang dirasakan tubuh dan memerintahkan otot rangka untuk berkontraksi. Hal tersebut otomatis membuat tubuh menggigil dan pembuluh darah menyempit. Nah, pada saat itu, otak akan memerintahkan sistem metabolisme untuk mempercepat aktivitasnya agar bisa menghasilkan panas. Inilah mengapa saat kedinginan manusia cenderung lapar karena aktivitas metabolismenya meningkat. Contoh yang terakhir yaitu sistem umpan ke depan atau feed forward. Nah, kita ketahui bahwa respon yang dilakukan sistem umpan ke depan yaitu sebagai antisipasi terhadap suatu perubahan. Salah satu contoh dari umpan ke depan yaitu proses makan dan minum yang berlangsung sekaligus. Aktivitas memakan memiliki potensi untuk terjadinya dehidrasi karena peningkatan konsentrasi osmolaritas di dalam saluran pencernaan, sehingga menyebabkan kehilangan air dari cairan tubuh. Guna menjaga stabilitas osmolaritas tersebut hingga tetap isotonik. Nah, untuk meminimalisir adanya gangguan pada osmolaritas cairan tubuh, umumnya manusia akan minum air pada waktu yang bersamaan dengan makan. Materi selanjutnya adalah sel saraf dan pembangkit impuls serta transmisi sinyal pada sel saraf. Gambar pada slide ini pasti tidak asing bagi teman-teman. Ya, ini merupakan gambar dari sel saraf atau neuron. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan penjelasan-penjelasan tentang sel saraf dan mekanisme penghantaran impuls pada slide berikutnya. Sel saraf atau neuron merupakan unit fungsional sistem saraf yang berkaitan dengan proses penyaluran sinyal dalam tubuh. Nah,
Sel saraf ini bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalarkan impuls dari satu saraf ke sel saraf yang lain. Impuls dari sel saraf akan melewati membran sel saraf sebagai suatu potensial aksi yang difasilitasi oleh adanya reseptor yang terdapat pada membran sel saraf. Sebelumnya sudah dipaparkan gambar sel saraf dan bagian-bagiannya. Nah, untuk lebih jelasnya, pada slide ini akan dijelaskan fungsi dari bagian-bagian sel saraf tersebut dan hubungan antara satu bagian sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel saraf ke jaringan lainnya. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit itu pendek. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak yang disebut mielin, yang merupakan kumpulan sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann adalah sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Fungsi dari mielin adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier, yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme transmisi atau penghantaran impuls atau sinyal pada sel saraf. Pada proses penghantaran impuls, akan ada 3 istilah yang sering digunakan, yaitu potensial aksi, neurotransmitter, dan sinaps. Nah, agar lebih memahami mekanisme penghantaran impuls tersebut, maka kita harus paham 3 istilah tersebut. Nah, berikut adalah penjelasan dari ketiga istilah tersebut. Yang pertama adalah potensial aksi. Potensial aksi merupakan gelombang listrik atau transmisi listrik yang menjalar di neuron, atau dapat juga didefinisikan sebagai gelombang atau sinyal yang ditransferkan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain yang berisi informasi. Potensial aksi ini merepresentasikan transmisi informasi melalui sistem saraf secara keseluruhan dan sekaligus menjalankan fungsi koordinasi dan kontrol. Potensial aksi didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intrasel atau dalam sel dan ekstraseluler atau di luar sel. Perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut POMPA-NAK yang bekerja dengan cara mentransfer 3 ion natrium keluar sel serta 2 ion kalium ke dalam sel. Selanjutnya adalah sinaps. Sinaps merupakan suatu dioda yang mentransmisikan atau menghantarkan potensial aksi dari membran presinaps menuju ke membran postsinaps melewati suatu celah sinaps. Nah, membran presinaps mengandung vesikel-vesikel yang berisi neurotransmitter serta memiliki mekanisme pompa reuptake untuk mengembalikan neurotransmitter ke dalam aksoplasma presinaps. Membran presinaps juga mengandung voltage gate ion channel, yang dimana transmisi sinyal pada sinaps dimulai ketika potensial aksi mencapai voltage gate ion channel ini. Penjelasan berikutnya adalah mengenai neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan suatu mediator kimiawi yang dilepaskan
ke dalam celah sinaps sebagai respon terhadap potensial aksi yang telah mencapai ujung saraf. Neurotransmitter ini dapat menyeberangkan impuls dari neuron prasinaps ke postsinaps. Vesikel-vesikel pada sinaps yang berasal dari badan sel ataupun dendrit merupakan tempat sintesis serta penyimpanan neurotransmitter yang lebih lanjut. Nah, vesikel tersebut dapat mengandung lebih dari satu jenis neurotransmitter. Vesikel-vesikel tersebut dapat mengandung lebih dari satu jenis neurotransmitter yang bersifat eksitatorik ataupun inhibitorik, bergantung pada reseptor proteinnya. Nah, tabel ini merupakan contoh dari jenis-jenis neurotransmitter. Mekanisme penghantaran impuls saraf. Seperti halnya jaringan komputer, sistem saraf mengirimkan sinyal-sinyal listrik yang sangat kecil dan bolak-balik dengan membawa informasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Sinyal listrik tersebut dinamakan impuls atau rangsangan. Ada dua cara yang dilakukan neuron sensorik untuk menghantarkan impuls tersebut, yakni melalui membran sel atau membran plasma dan melalui sinaps. Mekanisme yang pertama adalah penghantaran impuls melalui membran plasma neuron. Apabila tidak terdapat rangsangan atau neuron dalam keadaan istirahat, sitoplasma di dalam membran plasma bermuatan listrik negatif, sedangkan cairan di luar membran bermuatan positif. Keadaan yang demikian dinamakan polarisasi atau potensial istirahat. Perbedaan muatan ini terjadi karena adanya mekanisme transport aktif, yakni pompa NaK. Konsentrasi ion natrium di luar membran plasma dari suatu akson neuron lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalamnya. Sebaliknya, konsentrasi ion kalium di dalamnya lebih besar dibanding di luar. Akibatnya, mekanisme transport aktif terjadi pada membran plasma. Kemudian, apabila neuron dirangsang dengan kuat, permeabilitas membran plasma terhadap ion Na berubah meningkat. Peningkatan permeabilitas membran ini menjadikan ion Na berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Fase seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Sementara itu, ion K+ akan segera berdifusi keluar melewati membran plasma. Fase ini dinamakan repolarisasi. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan membentuk arus listrik. Kondisi depolarisasi ini akan berlangsung secara terus-menerus sehingga menyebabkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar sepanjang akson. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Mekanisme yang kedua adalah penghantaran impuls melalui sinaps. Apabila impuls sampai pada tombol sinaps, segera neuron mengirim neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter dibawa oleh vesikula sinaps menuju membran prasinaps. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinaps terhadap ion Ca2+ meningkat, sehingga terjadi depolarisasi. Ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinaps untuk menyatu dengan membran prasinaps. Bersamaan dengan kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinaps melalui eksositosis. Dari celah sinaps, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran pasca sinaps. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinaps akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Enzim tersebut misalnya enzim asetilkolineaterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam etanoat. Oleh vesikula sinaps, hasil hidrolisis berupa kolin dan asam etanoat ini akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah tentang sistem endokrin.
Endokrin berasal dari kata endo yang berarti dalam atau ke dalam dan krinein yang berarti sekresi. Endokrin merupakan suatu kelenjar yang memiliki suatu kegiatan sekresi sebuah substansi berupa hormon yang berguna secara internal dalam tubuh. Sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh. Sistem endokrin bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologis tubuh, antara lain aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Mekanisme kerja dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Mekanisme kerjanya yaitu hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar endokrin itu dilepaskan dari sel-sel khusus. Kemudian, hormon tersebut akan masuk dan mengalir ke dalam aliran darah. Setelah itu, hormon akan dibawa ke sel-sel target dan terjadilah efek hormon. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Gambar pada slide ini menunjukkan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Di antaranya yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenalin, dan kelenjar gonad. Penjelasan lebih lanjut dari kelenjar-kelenjar dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ini akan dibahas pada slide berikutnya. Yang pertama adalah kelenjar hipotalamus dan kelenjar pituitari atau hipofisa. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berada di bawah talamus dan berperan dalam mempertemukan sistem saraf dan endokrin. Hipotalamus berperan dalam mengendalikan kelenjar pituitari, sementara pituitari berperan dalam mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Oleh karena itu, hipotalamus disebut sebagai kelenjar induk atau master of gland. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis atau pituitari antaranya yaitu hormon somatotropin yang berfungsi untuk pembelahan sel dan pertumbuhan, hormon tirotropin yang berfungsi sebagai sintesis hormon tiroksin dan pengambilan unsur yodium. Hormon adrenokortikotropin berfungsi untuk merangsang kelenjar korteks membentuk hormon. Hormon laktogenik berfungsi dalam sekresi ASI. Hormon gonadotropin yaitu berupa FSH dan LH yang berfungsi dalam proses reproduksi. Hormon oksitosin berfungsi merangsang kontraksi kelahiran atau kontraksi uterus, dan hormon vasopresin yang berfungsi merangsang reabsorpsi air ginjal. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bawah laring. Kelenjar ini terdiri atas dua lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan yang dihubungkan oleh ismus. Hormon yang dihasilkan tiroid tersimpan dalam koloid dan dalam bentuk terikat pada tiroglobin. Adapun hormon yang dihasilkan oleh tiroid diantaranya yaitu yang pertama yaitu hormon triodotironin dan tiroksin yang berfungsi meningkatkan sintesis enzim, aktivitas NAK, ATPase, dan penggunaan oksigen sehingga menyebabkan peningkatan metabolisme basal dan peningkatan suhu tubuh. Hormon selanjutnya yaitu hormon kalsitonin yang berfungsi menurunkan kadar kalsium darah dengan menghambat pelepasan kalsium tulang. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Paratiroid merupakan kelenjar yang terletak sangat dekat dengan tiroid. Kelenjar ini berbentuk oval. Pada manusia terdapat dua pasang. Satu pasang di antaranya terdapat di permukaan belakang kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yaitu parathormon atau PTH
yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ utama dari sistem limfatik. Kelenjar timus terletak di daerah dada bagian atas yang berfungsi untuk mempromosikan perkembangan sel-sel tertentu dari sistem kekebalan tubuh yang disebut T-limfosit. T-limfosit atau sel T adalah sel darah putih yang melindungi terhadap organisme asing berupa bakteri dan virus yang telah berhasil menginfeksi sel-sel tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal klien. Pankreas berfungsi sebagai organ endokrin dan eksokrin. Fungsinya sebagai organ endokrin didukung oleh pulau-pulau Langerhans. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas diantaranya adalah hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dan hormon glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal. Disebut juga sebagai kelenjar suprarenalis karena letaknya di atas ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenalin yaitu hormon ACTH yang berfungsi untuk memacu pembentukan dan pengeluaran hormon steroid di korteks adrenal. Kelenjar yang terakhir adalah kelenjar donat, yaitu pada testis dan ovarium. Pada testis, kelenjar gonad menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi sebagai perkembangan ciri seks sekunder pada laki-laki. Sedangkan kelenjar gonad pada wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen ini berfungsi untuk menginisiasi proliferasi endometrium, sedangkan hormon progesteron berfungsi untuk mempertahankan ketebalan endometrium. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.